Without the first three steps, tanpa tiga langkah-langkah pertama itu, a behavior will not occur. Sebuah perilaku tidak akan muncul ya. Without all four, tanpa keempat langkah-langkah tersebut, a behavior will not be repeated ya. Suatu perilaku tidak akan pernah diulangi ya. Oke, next kita lanjut. Oh, ini nggak perlu ya. Oke, tadi yang join sorry ya, soalnya listrik padam di sini. Jadi barusan live-nya terstop. Thank you Kak Umi ya. Thank you Umi for the likes. Teman-teman yang belum follow di follow dulu. Boleh dibantu tap layarnya ya. In summary, jadi ringkasnya ya, the cue triggers a craving ya. Petunjuk memicu yang namanya sebuah gairah, which motivates a response, yang kemudian mendorong sebuah tindak respon ya, which provide a reward, yang kemudian akan memberikan sebuah upah hasil. Sebuah ganjaran, sebuah imbalan ya, which satisfies the craving, yang memberi rasa puas terhadap gairah dan juga ultimately pada akhirnya becomes associated with the cue, akan diasosiasikan ya dengan petunjuk tersebut. Together these four steps ya, jadi bersama-sama keempat langkah-langkah ini form a neurological feedback loop ya, akan membentuk sebuah ya lingkaran umpan balik neurologis, yakni cue petunjuk, craving gairah, respons tanggapan, dan juga upah reward. Cue, craving, respond, and reward. Petunjuk, gairah, tanggapan, dan juga upah. That ultimately yang pada akhirnya allows you to create automatic habits ya, membuat Anda bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang otomatis ya. The cycle is known as the habit loop ya. Siklus ini dikenal sebagai lingkaran kebiasaan. Teman-teman yang belum follow di follow dulu yuk. Bantu tap layar ke 2000 likes ya. Bantu tap layar ke 2000 likes. Thank you so much Umi for the likes. Yuk, teman-teman yang lain yang belum follow boleh follow. Bantu Umi tap layar juga ya. Oke, thank you Kak Salma for the likes. Kita lanjut ya. Next, this 4-step process. Jadi proses 4 langkah ini is not something that happens ya. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi occasionally ya. Bukanlah sesuatu yang terjadi sesekali ya. But rather it is an endless feedback loop. Tetapi ini sebaliknya merupakan sebuah lingkaran umpan balik yang tiada akhirnya, that is running and active, yang terus berjalan ya, dan juga aktif during every moment you are alive ya, sepanjang masa hidup Anda ya. Even now, bahkan sekarang pun juga bahkan saat ini juga. The brain is continually scanning the environment. Otak Anda secara terus-menerus ya akan melakukan scanning, akan memantau ya lingkungan sekitar Anda. Predicting, thank you for the likes. Thank you for the likes guys. Predicting what will happen next ya. Memprediksi ya atau meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Trying out different responses, mencoba respon-respon yang berbeda, and learning from the result, dan kemudian akan belajar dari hasil-hasil tersebut.
Yang belum follow silakan di follow dulu teman-teman ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya. Help me to go to 3000. Okay, next. The entire process is completed in a split second ya. Jadi keseluruhan proses ini is completed ya. Diselesaikan in a split second, hanya dalam waktu sepersekian detik ya. And thank you Kak Louis English for your likes. Kak Umi also thank you for the likes. Ya. And we use it again and again. Dan kita menggunakan proses ini ya berulang-ulang kali without realizing everything, tanpa kita menyadari segala sesuatu, bahwa segala sesuatu that has been packed into the previous moment ya. Realizing everything ya, tanpa kita menyadari bahwa segala sesuatu telah dikemas ya into the previous moment ya, pada waktu yang pada kesempatan sebelumnya. Okay, let's continue. Kalau belum follow boleh di follow ya. If you haven't follow then you need consider following. Okay. Yang mau beli bukunya langsung DM aku ke profil and do send me DM ke IG ya. DM aja ke IG. We can split these two steps. Jadi kita dapat memecahkannya, kita dapat memisahkannya 4 tahap-tahap berikut into 2 phases ya, menjadi 2 fase. The problem phase. Thank you guys for the like. Oh, Kak Salma ya. Memang bukunya nggak full nampak ya, tidak full kelihatannya. Harusnya sudah ya. Ntar aku naikin lagi ini ya, tripodnya. Seharusnya sudah ya. Ini udah aku naikin tripodnya. Saya kadang kalau terlalu katanya terlalu kecil for some people, right? Oke, jelas banget. Oke ya. The problem phase, fase masalah ya. And the solution phase, dan juga fase solusi. The problem phase includes the cue and the craving ya. Jadi fase masalah termasuk di dalamnya petunjuk and the craving, dan juga gairah. And it is when you realize, dan disinilah ketika Anda menyadari that something needs to change ya, bahwa sesuatu perlu untuk kita ubah. The solution phase includes the response. Jadi fase solusi termasuk mencakup ya respon, tanggapan, dan juga ganjaran atau imbalan ya. And it is when you take action. Ini merupakan fase di mana Anda mengambil tindakan and achieve the change you desire, dan mencapai perubahan yang Anda inginkan ya. Oke, teman-teman yang belum follow boleh follow dulu ya. Kalau belum follow boleh di follow dulu. Dibantu tap layarnya ke 3000 ya teman-teman. Yuk, tap layarnya ke 3000 likes ya. Thank you Kak Salma, thank you Kak Hearts for the likes. Kak Eta juga thank you so much for the likes. Next. All behavior is driven ya. Jadi setiap perilaku itu diarahkan ya, atau dikendalikan, didorong by the desire to solve problem ya, atas keinginan kita untuk memecahkan sebuah masalah. Sometimes the problem is that, jadi kadang-kadang masalahnya adalah that you notice something good, adalah bahwa Anda melihat ya, Anda memperhatikan, melihat sesuatu yang baik, and you want to obtain it ya, dan Anda ingin mencapai hal tersebut atau mendapatkan hal tersebut. Sometimes, kadang-kadang the problem is that, masalahnya adalah you are experiencing pain,
Anda sedang mengalami penderitaan ya, atau kesakitan, and you want to relieve it ya, dan Anda ingin untuk ya meringankan perasaan sakit tersebut, membuat Anda merasa lega ya. Oke, teman-teman yang belum follow, ayo di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga ya. Let's go. Bantu juga tap layarnya ya. Either way, the purpose of every habit to solve problems that you face ya. Jadi apapun itu ya, apapun itu alasannya. The purpose of every habit, tujuan dari setiap kebiasaan. Thank you everybody for the likes yang belum, Kak It's Me, Kak Bobby Bu, thank you also for the likes. Kalau belum follow boleh di halaman berikut. You can see a few examples. Anda dapat melihat ya beberapa contoh of what this look like in real life ya. Beberapa contoh terkait bagaimana kelihatannya ya hal-hal tersebut dalam kehidupan nyata Anda ya. Imagine walking into a dark room. Jadi bayangkan Anda berjalan di sebuah ruangan yang gelap. And flipping into the light switch ya, Anda mengarah kepada stop kontak. You berjalan mengarah ke stop kontak ya. You have performed these simple habits. Anda telah melakukan ya kebiasaan sederhana ini so many times, berulang-ulang kali, that it occurs without thinking ya. Sehingga hal ini terjadi tanpa Anda perlu berpikir lagi. Tanpa proses berpikir lagi. You proceed through all 4 stages. Anda telah berhasil melewati keempat tahapan in the fraction of second ya. Keempat tahapan tersebut hanya dalam hitungan detik. The urge to act strikes you without thinking ya. Jadi dorongan untuk bertindak itu mendorong Anda ya, menyerang Anda ya. Mendorong Anda tanpa Anda perlu berpikir sedikit pun. Oke, yang belum follow di follow dulu ya. If you haven't follow, then consider following. Yang pertama ini terlalu kecil ya, apa aku skip aja ya? Gimana menurut kalian? Kalau aku skip Q, terlalu kecil. Your phone buzzes with a new text message ya. Jadi fase masalahnya ini ya. Kemudian petunjuknya ya. Kemudian gairah yang muncul, keinginan Anda adalah you want to learn the contents of the message. Anda ingin tahu apa isi pesan tersebut. Fase solusinya adalah respon, tanggapan Anda. You grab your phone and read the text. Anda mengambil handphone Anda dan membaca pesan tersebut. Reward, ganjaran yang Anda dapat adalah you satisfy your craving to read the message. Anda memuaskan ya keinginan Anda untuk membaca pesan tersebut. Grabbing your phone ya, memegang handphone Anda becomes associated with your phone buzzing ya. Akan asosiasikannya atau dihubungkannya dengan handphone Anda yang berbunyi ya. Ini tulisannya terlalu kecil, aku skip aja ya. Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. If you haven't follow, then you need to consider following, oke? Bantu tap layar juga ya guys, ya. Bantu tap layarnya juga ya. By the time we become adults, jadi ketika kita sudah menjadi orang-orang dewasa, we rarely notice the habits. Kita jarang sekali memperhatikan kebiasaan-kebiasaan that are running our lives ya, yang menjalankan kehidupan kita ya. Most of us, jadi kebanyakan dari kita never give a second thought, tidak pernah memikirkannya, tidak pernah memikirkan ulang to the fact that ya, fakta kenyataan bahwa
That we tie the same shoe first each morning ya, bahwa kita mengikat ya sepatu yang sama ya terlebih dahulu setiap pagi. Or unplug the toaster after each use, atau kita mencabut colokan mesin pemanggang roti setiap kali kita selesai menggunakannya. Atau always change into comfortable clothes, kita selalu mengubah ya, atau kita selalu berganti ke pakaian-pakaian yang nyaman after getting home from work, setelah kita pulang dari setelah kita tiba di rumah dari seharian bekerja. Setelah seharian bekerja. After decades of mental programming, jadi setelah pemrogramannya mental yang berlangsung selama puluhan tahun. Decades ini berdekade. Satu dekade kan 10 tahun. Decades lebih ya, puluhan tahun benar. Yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya. We automatically slip into these patterns ya. Jadi kita secara otomatis ya. Secara otomatis kita akan masuk ke dalam pola-pola berpikir dan juga bertindak ini. Yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow yuk di follow dulu. Dibantu tap layar ya. Dibantu tap layar. The 4 laws of behavior change ya. Jadi 4 hukum ya. 4 hukum atau 4 kaidah ya. Dari yang namanya perubahan perilaku. In the following chapter, jadi pada bab berikutnya, we will see time and again. If you haven't followed, consider following, okay? Kita akan sekali lagi melihat how the 4 stage of Q, bagaimana 4 langkah ya, 4 tahapan yang terdiri dari petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran atau hadiah, influence nearly everything we do each day ya, mempengaruhi hampir segala sesuatu yang kita lakukan setiap harinya. But before we do that, tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, we need to transform these 4 steps. Kita perlu untuk mengubah keempat langkah ini into a practical framework ya, menjadi sebuah kerangka yang lebih praktis that we can use to design good habits and eliminate bad ones ya, yang dapat kita gunakan untuk merancang kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya, silakan. Dibantu tap layarnya juga ya. I refer to this framework as ya. Saya merujuk pada kerangka ini sebagai the 4 law of behavior change ya, sebagai kaidah, 4 kaidah perubahan perilaku ya. And it provides a simple set of rules. Dan kaidah ini memberikan serangkaian aturan-aturan sederhana for creating good habits, untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik, and breaking bad ones ya, dan untuk merusak ya atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Thank you guys for the like, Kak Ruslan ya, thank you for the likes. Teman-teman boleh bantu tap layar ke 3000 ya. Help me to go to 3000 likes, okay? Next,
You think of each law as a lever, ya. Jadi coba Anda bayangkan setiap kaidah, setiap hukum itu sebagai suatu pengungkit, ya, that influence human behavior, yang mempengaruhi perilaku manusia. When the levers are in the right position, jadi ketika pengungkit itu berada di posisi yang tepat, creating good habits is effortless, ya. Menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi sangat mudah. Ya, teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Yang belum follow silakan di follow. Dibantu tap layarnya juga ya. Di tap layarnya juga ya. Kalian juga bisa bantu aku untuk di share ke teman-teman kalian ya. Di share ke teman-teman kalian live stream ini. Kita lanjut. When they are in the wrong position, tetapi ketika tuas pengungkit ini ya berada pada posisi yang salah, it is nearly impossible ya. Menciptakan sebuah kebiasaan baik merupakan sesuatu yang hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Thank you Kak Salma sudah share ya. Next. Jadi, how to create good habits? Bagaimana kita menciptakan sebuah kebiasaan baik? The first law, kaidah yang pertama, petunjuk ya. Make it obvious ya. Jadikan hal tersebut nampak jelas ya. Jadikan hal tersebut ini jelas ya, jelas terlihat. Yang berikut, the second law, craving. Hukum yang kedua itu gairah. Make it attractive. Buatlah hal tersebut, kebiasaan tersebut menarik ya. The third law, yang ketiga, tanggapan. Make it easy. Ya, buatlah hal tersebut menjadi mudah dilakukan. And the fourth law, reward atau ganjaran. Make it satisfying ya. Buatlah kebiasaan tersebut menjadi sesuatu yang memuaskan ya. We can invert this law to learn how to break a bad habit ya. Jadi kita bisa invert ya. Kita dapat membalik hukum-hukum ini untuk belajar bagaimana ini ya menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Inversion of the first law. Kebalikan dari hukum yang pertama, petunjuk, make it invisible, jadikan tidak kelihatan. Kebalikan dari hukum kedua, craving, gairah, make it unattractive, jadikan itu menjadikan tidak menarik. Inversion of the third law, kebalikan dari hukum ketiga, respon atau tanggapan, make it difficult, jadikan hal tersebut sulit. Inversion of the fourth law, reward ya. Make it unsatisfying, menjadikannya menjadi tidak memuaskan ya, atau mengecewakan. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Sendasyawa. Iya. Oke, teman-teman yang tadi join dan kehilangan sinyal, sorry ya. Karena tadi sekilas lampu mati. Oke, lanjut ya. It will be responsible for me. Jadi akan menjadi sangat tidak bertanggung jawab ya. Saya akan menjadi tidak bertanggung jawab to claim that untuk mengakui ya bahwa keempat hukum atau kaidah-kaidah ini are an exhaustive framework ya.
exhaustive, kayak complete ya, sebuah kerangka ya, kerangka kerja yang lengkap for changing any human behavior, untuk mengubah perilaku apapun itu yang dimiliki oleh manusia. But I think they are close. Tapi menurut saya ini sudah cukup dekat ya, sudah cukup sempurna. As you will soon see, jadi seperti yang akan segera Anda saksikan, the 4 laws of behavior change. Jadi 4 kaidah perubahan perilaku apply to nearly ya, berlaku untuk hampir semua ya, hampir semua to nearly every field ya, hampir semua bidang kehidupan kita. From sport, there is no need for completely different strategies for each habit ya. Jadi tidak diperlukan ya, tidak diperlukan suatu strategi-strategi yang sangat berbeda ya. Dan kepada diri Anda cukup bertanya pada diri sendiri ya. How can I make it obvious? Bagaimana saya membuat hal ini terlihat? How can I make it attractive? Bagaimana saya membuat kebiasaan ini menjadi menarik? How can I make it easy? Bagaimana saya membuat kebiasaan ini menjadi mudah dilakukan? How can I make it satisfying? Dan bagaimana saya membuat kebiasaan ini menjadi memuaskan ya? Oke, teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya, dibantu tap-tap layarnya juga ya. Next, if you ever wondered, apabila Anda pernah bertanya-tanya ya, why don't I do what I'm saying I'm going to do? Kenapa saya tidak melakukan what I say, apa yang saya katakan I'm going to do, akan saya lakukan? Why don't I lose weight? Kenapa saya tidak mengalami penurunan berat badan? Or stop smoking, ataupun berhenti merokok? Or save for retirement to start that side business, atau menabung untuk pensiunan saya, or start the side business, atau untuk memulai bisnis sampingan. Why do I say something is important ya? Mengapa saya mengatakan sesuatu itu begitu penting ya? But never seem to make time for it ya. Tapi nampaknya saya nggak pernah mengambil waktu untuk melakukan hal tersebut. The answer to these questions can be found somewhere in these 4 laws ya. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda itu dapat ditemukan ya di salah satu dari 4 kaidah ini ya. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya, dibantu tap-tap layar. Saya live stream setiap hari jam 12 siang dan juga jam 9 malam ya, waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau belum follow, di follow dulu ya. Di share juga ke teman-teman kalian, boleh sekali ya. Next, kita lanjut. The key of creating good habits. Jadi kunci menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik and breaking bad ones, dan untuk menghancurkannya, atau memutus kebiasaan-kebiasaan buruk, is to understand these fundamental laws. Itu yakni dengan memahami ya
prinsip-prinsip hukum-hukum mendasar ini and how to alter them, dan bagaimana mengubah mereka ke dalam to your specification ya, untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda ya. Every goal is doomed to fail if it goes against the grain of human nature ya. Jadi setiap tujuan itu memang ditakdirkan untuk gagal apabila tujuan tersebut berlawanan dengan human nature ya, unsur alam manusia. Next, teman-teman boleh bantu tape-tape layar ya. Boleh bantu injak-injak layar ya. Your habits are shaped by the system in your life. Kebiasaan-kebiasaan Anda itu dibentuk oleh sistem-sistem dalam kehidupan Anda. In the chapter that follow, pada bab selanjutnya, we will discuss these laws. Kita akan mendiskusikan hukum ini, prinsip kaidah-kaidah ini, one by one, satu demi satu, and show how you can use them. Dan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat menggunakan ini to create system, untuk menciptakan sebuah sistem in which good habits, di mana kebiasaan-kebiasaan baik emerge naturally, muncul secara alami, and bad ones wither away ya. Dan setiap kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu menghilang ya, atau ya itu namanya layu ya, wither itu ya, menghilang dengan sendirinya. Next, kita lanjut. Di follow dulu ya, yang belum follow di follow dulu ya. Kalau yang belum follow di follow dulu teman-teman ya. Chapter summary, ringkasan bab ya. A habit is a behavior. Sebuah kebiasaan merupakan sebuah perilaku that has been repeated enough time to become automatic ya, yang telah diulangi ya selama waktu yang sebanyak waktu yang cukup sehingga menjadi otomatis. Thank you guys for the likes, Kak Bobby ya, Kak Bobby Bu for the likes. The ultimate purpose of habits. Jadi tujuan utama dari yang namanya satu kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki is to solve the problems, yakni untuk memecahkan masalah-masalah of life dalam kehidupan kita with as little energy and effortless as possible ya. Dengan energi ya, energi dan upaya yang sekecil mungkin, sesedikit mungkin. Next, life with as little udah. Any habit can be broken down. Jadi kebiasaan apapun dapat kita detailkan ya, dapat dipecah-pecahkan menjadi feedback loop ya, lingkaran timbal balik that involves 4 steps yang mengikut sertakan, melibatkan 4 langkah-langkah berikut. Cue, petunjuk, craving, gairah, respon, tindakan, dan juga reward, hadiah ya, ganjaran. The 4 law of behavior change. Jadi empat kaidah ya, perubahan perilaku are a simple set of rules, merupakan serangkaian ya, aturan-aturan sederhana we can use yang dapat kita gunakan to build better habits, untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang jauh lebih baik. They are make it obvious ya. Kaidah-kaidah ini adalah yang pertama, make it obvious, buatlah hal tersebut terlihat. Yang kedua, make it attractive, buatlah hal tersebut menarik. Yang ketiga, make it easy, buatlah hal tersebut mudah. And make it satisfying. Keempat adalah buatlah hal tersebut menjadi ini ya, memuaskan. Teman-teman, saya kira hari ini cukup sampai di sini ya. Hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi malam jam 9 ya.
Soalnya udah 1 jam lebih ya saya live ya. Nanti kita lanjut lagi jam 9. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.